pada hewan, pada tumbuhan beliau jaga. Seemosi-emosinya kalian dalam berjihad, jangan rusak tanaman, jangan hancurkan rumah ibadah, jangan pisahkan anak dari orang tuanya, jangan lukai orang-orang yang sudah sepuh. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking kasihnya sampai turun ayat di Quran, surah ke-9 ayat 128 itu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh kalian mendapat karunia luar biasa, kata Allah. Akan datang pada sekalian seorang rasul. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Beban-beban kalian tuh begitu dirasakan oleh beliau. Kalau bisa jangan Anda yang menderita, kalau bisa Nabi aja yang menderita. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang beliau ke Taif dengan Zaid bin Thabit. Niat hati ingin berdakwah. Begitu sampai ke sana dilempari di batas perbatasan antara Taif dengan Makkah itu. Dilempari beliau, dilempari sampai berdarah sebagiannya. Sampai Zaid menjadi perisainya. Sampai kemudian mundur beliau. Saat beristirahat di bawah naungan pohon itu, tiba-tiba datang dua malaikat penjaga gunung, mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Muhammad, mujjadaika ilas sama." Angkat tanganmu ke langit, mintakan saya angkat dua bukit Taif untuk menghimpin mereka semua. Angkat. Malaikat murka melihat itu. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Tolong jangan lakukan. Fa innahum qaumun la ya'lamun. Mereka belum tahu saja. Saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan nanti di bumi Taif ini ada orang-orang yang kelak beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berdoa kepada Allah, lihat kalimatnya. Ilahi, ila man takilluni, am ila qaribin yu'nimuni, am ila ba'idin yu'dhini, fa ana radin ya Rabbi, ma dumta tarda anni wa lam taghdab alayya. Ilahi ya Allah ya Rabb, ila man takilluni, kepada siapa lagi engkau akan perjalankan aku untuk berdakwah? Am ila qaribin yu'nimuni, apakah kepada tempat yang dekat kemudian di situ saya akan disiksa? Am ila ba'idin yu'dhini, ataukah ke tempat yang masih jauh dan di situ saya akan diganggu? Saya ridha ya Allah, enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya Allah, saya ridha. Asalkan dengan itu semua engkau ridha kepada saya, tidak murka denganku ya Rabbal alamin. Anda bisa bayangkan umatnya dirasakan oleh beliau. Tolong jangan hukum ya Allah, jangan hukum. Masih dibela oleh Nabi SAW. Saya tidak sanggup menyebutkan ketika di akhir hayatnya. Kalau bisa kita selesai kajian kita. Antum mau kurban, itu masih dipikirkan oleh Nabi SAW. Harisun alaikum. Hadis riwayat Ibnu Majah, nomor hadis 3221. Dari Jabir bin Abdullah. Kata Jabir qala, lihat kalimatnya, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya sering kali melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yazbah, ketika akan menyembelih hewan kurban, aqbala al-qiblah, beliau hadapkan hewan kurbannya ke arah kiblat. Allahu akbar. Antum tahu berapa yang dihadapkan? 100 ekor. Umumnya 100 ekor. Thumma qala, kemudian beliau mengatakan, lihat kalimatnya, Allahumma hadza min Muhammad. Ya Allah, terima kurban ini dari Muhammad. Wa ali Muhammad, dan dari keluarga besarnya Muhammad. Perhatikan yang ketiga, wa ummat Muhammad, dan mohon terima ya Allah dari umatnya Muhammad yang mungkin selama hidupnya tidak bisa berkurban. Muhammad sallallahu alaihi wasallam memikirkan umatnya yang belum dilihatnya. Antum belum dilihat oleh beliau, dipikirkan oleh beliau. Mungkin selama hidupnya belum bisa berkurban ya Allah. Di antum malu di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW, Rasul, tingkat paling tinggi, dekat dengan Allah, sangat disayang Allah. Berkurban, mikirkan antum, gak memikirkan bagiannya. Antum umatnya, belum pernah lihat Nabi, belum pernah bertemu dengan Nabi. Surga belum jelas, baru kurban satu bagian saja, sudah rebutan pahanya, sudah rebutan bagian kepalanya. Di mana kita di hadapan Nabi SAW? Seorang Fudail atau Fadl, anaknya Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, sudah membawakan air wudhu terakhir Nabi. Dalam pelukan Sayyidah Aisyah, berwudu Nabi, bersiap menunaikan salat. Ali ada di situ, Aisyah ada di situ, radhiyallahu taala anhum. Tapi yang disebut bukan mereka, yang disebut antum, umatku, umatku. Sampai pernah berkisah sebagian dari sahabat, kata Nabi, ishtaqtu bi ikhwani, saya sedang merindukan saudara-saudaraku. Kata sahabat, ya Rasulullah, lasta ikhwanak, bukankah kami ini saudaramu? Kata Nabi, lastum ikhwani walakinnakum ashabi, kalian bukan saudaraku, tapi kalian adalah sahabat-sahabatku. Ikhwani humul ladzina lam yarawni walakinnahum yu'minuna bi. Ikhwani humul ladzina lam yarawni, mereka itu enggak pernah lihat saya, tapi mau mereka beriman kepada saya.
Nabi merindukan antum, masa antum gak ridho dengan Nabi? Kata Nabi, ada orang-orang yang nanti gak pernah lihat saya, tapi mereka yakin dengan saya. Saya merindukan mereka sekarang. Saking rindunya di telaga surga ditunggu oleh Nabi SAW. Antum tidak masuk ke dalam surga kecuali menjemput antum ini. Saking rindunya dengan antum disebutkan, masa antum gak rindu dengan Nabi? Tibalah ketika nyawanya dicabut itu. Sampai kemudian naik dari telapaknya. Sampai tiba-tiba datang malaikat berpaling. 5. Atukrihu alayya, apa engkau tidak sanggup melihat aku, tidak suka lihat saya? Apakah sakit kemudian dicabut nyawa? Terasa oleh beliau. Maka dijawablah dengan ayat Quran surah 3 185 itu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang punya jiwa pasti akan punya rasa dengan maut. Nabi merasakan itu semua. Siapa yang diingat? Umatnya. Mudah bagi Nabi dicabut dengan cabutan yang sangat ringan, tak terasa panggilan yang indah, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Quran surah 89 ayat 27 sampai dengan 30. Tapi apakah umatnya akan mengalami semua itu? Tidak. Maka disitulah kemudian beliau bermohon, lihat kalimatnya. Ilahi, Tuhai Allah, jika diperkenankan. Kalau ada kalimat jika diperkenankan, artinya tidak mudah bagi Allah mengabulkan. Belum tentu dikabulkan. Ya Allah, jika engkau perkenankan, mohon timpakan seluruh rasa sakit yang akan dialami umatku saat sakaratul maut nanti. Tolong timpakan kepadaku sekarang saat ini, supaya mereka tidak merasakannya lagi saat sakaratul maut. Ilahi, ya Allah, mohon ya Allah, kalau engkau perkenankan, timpakan seluruh rasa sakit yang akan dialami umatku saat sakaratul maut nanti. Timpakan kepadaku saat ini, supaya mereka tidak mengalami sakaratul maut lagi. Hanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi. Makanya wajar kata malaikat Jibril, mu'dan raghima anfu rajul, keterlaluan, hina orang ini. Jauh dia, gak kenal dia dengan Nabi, gak sayang dia dengan Nabi. Nabi mikirkan dia harisun alaikum, azizun alaihi ma'anittum, bil mu'minina raufur rahim. Antum gak bisa korban dipikirkan, antum dirindukan, berat antum ditanggung, sakaratul maut ingin dirasakan. Disebutkan nama Nabi, belum mampu bersalawat kepada Nabi, dan antum masih merasa belum mencintai Nabi. Kurang apa lagi Nabi pengorbanan itu terhadap antum? Kurang apa lagi?